Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nurlaili Rosida, Eskom, Guru Produktif TKJ SMK Bina Karya Mandiri 2 dalam mata pelajaran Teknologi 1. Materi kali ini tentang fungsi pictile, patch cord, optical termination box, fiber outlet, PLC splitter, split protector sleeve, joint box, optical distribution point connector. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share ya di channel Ibu. Fungsi pictile. Pictile berfungsi untuk menghubungkan dua antarmuka perangkat wireless, yakni dari akses point ke antena luar atau outdoor antena. Pada kedua ujung kabel terdapat konektor, di mana tipe konektor disesuaikan dengan konektor yang melekat pada akses point kamu. Pictile adalah salah satu kabel yang digunakan untuk menghubungkan modem dengan antena eksternal modem. Kabel pictile atau kabel jumper adalah kabel yang diperlukan untuk menghubungkan antara antena omni dengan akses point. Perhatikan panjang maksimal yang diperlukan hanya 1 meter, selebih dari itu Anda akan mengalami degradasi sinyal atau loss di jenis pictile. Pictile sendiri tidak hanya memiliki satu macam, banyak jenis-jenis pictile yang diproduksi untuk dunia Wi-Fi. Jenis pictile ada beberapa macam. Biasanya jenis pictile ini menyesuaikan slot antena eksternal dari sebuah modem. Bahkan modem tanpa slot pictile pun juga mempunyai jenis pictile yang cocok untuk modem tersebut. Pictile adalah modem jenis induksi. Jenis-jenis kabel pictile: 1. MMCX by N-mile. 2. MXCX by N-mile yang dikenal dengan nama MHV by N-female bookhand, N-male to RP SMA, N-male to RP TNC, jumper RG8, N-male to N-male. Itulah tadi ke-6 jenis-jenis pictile. Selanjutnya adalah fungsi dari patch cord. Patch cord atau biasa disebut kabel optik adalah kabel UTP jenis standar atau serabut yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pasif ke aktif. Selain itu, patch cord memiliki panjang tertentu yang sudah terpasang konektor di ujungnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau ke koneksi telekomunikasi. Patch cord adalah kabel fiber optik dengan panjang tertentu yang sudah terpasang konektor di ujungnya. Digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau ke koneksi telekomunikasi. Patch cord adalah kabel fiber indoor yang dipakai hanya untuk di dalam ruangan saja. Ada yang simplex dan ada pula yang duplex, yaitu single mode dan multi mode. Patch cord mempunyai banyak sekali jenis konektor karena masing-masing perangkat atau alat yang digunakan mempunyai tipe yang berbeda pula, disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis-jenis fiber optic patch cord: ada 2 jenis fiber optic patch cord, yaitu fiber optic patch cord single mode dan multi mode.
Fiber optic patch cord single mode mempunyai inti atau core yang relatif lebih kecil berukuran 8 sampai 10 mikrometer, di mana menyebarkan atau mempropagasi hanya dalam satu mode. Tipe kabel optik single mode dapat membawa trafik dengan kapasitas bandwidth lebih besar dan dalam jarak yang lebih jauh, dikarenakan pada tipe single mode mempertahan kualitas setiap pulsa cahaya yang melaluinya dengan baik. Yang B, fiber optic patch cord multi-mode memiliki inti atau core yang jauh lebih besar dibandingkan single mode berukuran 50-100 mikrometer yang umum digunakan 50 dan 62,5 mikrometer. Tipe multimode memungkinkan ratusan sinar cahaya menyebar atau berpropagasi melalui serat optik secara serentak. Patch cord adalah kabel UTP jenis standar atau serabut yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pasif ke aktif. Contohnya, menghubungkan dari wall plate atau faceplate ke komputer, menghubungkan dari patch panel ke switch atau router, menghubungkan dari patch panel ke wall plate atau faceplate. Kelebihan patch cord atau kabel optik itu sendiri dibandingkan kabel tenaga yang dulu biasa dipakai antara lain yaitu lebar jalur besar dan kemungkinan dalam membawa banyak data, dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang, imun kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio, non-penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api, tidak berkarat. Optical Termination Box atau OTB ini adalah gambar contoh dari Optical Termination Box atau OTB. OTB adalah alat yang digunakan untuk menyambung fiber optik dalam server dengan menggunakan pigtail fiber optik. OTB digunakan sebagai media penyambung dari kabel fiber optik ke switch dengan menggunakan kabel fiber optik patch cord. OTB tidak kotak terminal kabel optik terutama digunakan untuk pemasangan terminal kabel optik, perpaduan kabel serat optik dan pigtail serat, serta penampungan dan perlindungan serat sisa. Banyak agen teknik yang juga disebut kotak baki kabel serat optik digunakan untuk melindungi perpaduan kabel serat dan kuncir di ujung terminal serat saat peletakan kabel serat. Terutama digunakan untuk pemasangan kabel optik di dalam ruangan langsung dan koneksi cabang, dan pemasangan terminal kabel yang menyediakan fungsi penyimpanan dan melindungi ujung sendi. Fungsinya Optical Termination Box. 1. Fungsi mengenalkan kabel serat optik, stop kontak dan memperbaiki pigtail serat dan perlindungan kabel serat optik, pigtail serat dan kinerja serat optik. 2. Fungsi yang melindungi terminal kabel optik dan dari pengaruh lingkungan.
memiliki kemampuan untuk mengisolasi komponen kabel logam dan kotak terminal kabel optik yang dapat dengan mudah menyebabkan grounding. Sediakan ruangan pemasangan terminal kabel optik dan penyimpanan serat yang tersisa dan buat instalasi mudah dioperasikan. Kotak memiliki kekuatan benturan yang cukup dan fungsi pemasangan yang sesuai dengan use case yang berbeda. Jika perlu, seharusnya fungsi-fungsi kabel terpencar. Selanjutnya adalah tentang fungsi-fungsi alat-alat fiber, seperti fungsi fiber outlet, semacam roset atau rumah kabel untuk menyimpan pigtail fiber optik yang disambungkan ke drop kabel. Alat ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan core fiber outlet yang sudah displinching. Port konektor yang berwarna biru hanya digunakan untuk melakukan aktivasi pada user dengan alur pemasangan sebagai berikut. Untuk aktivasinya, kabel fiber optik, lalu pigtail, lalu roset, lalu port konektor, lalu patch cord, dan ONU ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan core fiber outlet yang sudah displinching. Selanjutnya adalah tentang PLC splinter. Sequential control. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Monitoring plan. PLC secara terus-menerus memonitor status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Sehingga dengan proses yang dikontrol, misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut pada operator. Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke CNC, Computerized Numerical Control. Beberapa PLC dapat memberikan input ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC bila dibandingkan dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya. CNC biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda keras, benda kerja molding, dan sebagainya. Selanjutnya adalah splice protector slip. Ini merupakan plastik khusus untuk melindungi sambungan fiber optik. Ikatan tabung perekat dalam meleleh mengikat serat tabung luar yang dapat menyusut panas untuk merangkum sambungan perpaduan fusi dan memberikan peredam getaran, dan segel lingkungan melindungi serat dari kerusakan dan kontaminasi. Komponen selongsong tidak akan bergerak atau terpisah selama pengiriman atau selama pemasangan. Bukaan tunggal ini memberikan akurasi perangkitan dan pengulangan yang lebih besar dan mencegah penempatan serat yang salah. Baja tahan karat, keramik atau non-logam memberikan kekakuan tambahan untuk mencegah misalignment, pembengkokan mikro atau kerusakan serat. Lengan splash pinless yang fleksibel juga tersedia. Selanjutnya adalah fungsi joint box atau joint closer. Joint closer merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh,
Jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau displincing. Dari hasil splincing ditaruh di closer, tempat sambungan atau titik terminasi dua atau lebih kabel fiber optik, di mana biasanya dipasangkan di luar atau outdoor. Jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau displincing dan hasil splincingannya ditaruh di closer. Fungsi Optical Distribution Point atau ODP. Optical Distribution Point adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat, dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang di luar. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single mode, terutama untuk menghubungkan kabel fiber optik distribusi dan kabel drop. Perangkat ODP dapat berisi pigtail, konektor adaptor, splinter, chrome, dan dilengkapi ruang manajemen fiber dengan kapasitas tertentu. ODP dipasang harus sesuai dengan peruntukannya. ODP pole hanya boleh dipasang pada tiang. ODP pedestal dipasang pada permukaan tanah. ODP wall dipasang pada dinding, dan ODP closure hanya boleh dipasang pada kabel SCPT dan kabel SSW, baik dengan pertengahan gawang maupun di dekat tiang. Cara pemasangan ODP dengan cara memetik salah satu core dari kabel distribusi secara urut. Kemudian core tersebut dimasukkan ke dalam pasif. Pasif yang biasa digunakan pada ODP yaitu pasif 1/8, sehingga pasif tersebut displit menjadi 8. Selanjutnya, fungsi utama dari FODP adalah membagi satu core optik menjadi beberapa core untuk keperluan pelanggan. Fungsi konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan perangkat-perangkat jaringan ke kabel fiber optik. Sehingga transmisi data dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network, adaptor, atau NIC. Saat ini banyak sekali jenis-jenis konektor dengan nama yang berbeda-beda dan untuk keperluan yang berbeda-beda juga. Selain konektor standar yang sering kita temui seperti konektor USB, konektor BNC, dan konektor koaksial, terdapat juga konektor yang dirancang khusus untuk dipasangkan di PCB untuk menghubungkan satu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB lainnya. Fungsi konektor ada untuk menjaga transmitter maupun receiver atau mengirim dan menerima sinyal informasi dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah. Oleh karena itu, ketepatan koneksi dan jenis konektor yang digunakan sangat berpengaruh pada data yang ditransmisikan. Secara singkatnya, fungsi konektor adalah sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Namun, ada juga beberapa konektor yang memiliki fungsi yang berbeda. Sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.